bagian umum, dan kelompok jabatan fungsional. Untuk mendukung terlaksananya tugas Halo sahabat GTK, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek kembali menyelenggarakan apresiasi guru dan tenaga kependidikan tahun 2023. Apresiasi ini diberikan kepada GTK yang melakukan inovasi, berdedikasi, dan menginspirasi. Di samping itu, apresiasi juga diberikan kepada guru yang menjadi idola, panutan, favorit peserta didik. Salah satu kategori apresiasi inovatif. GTK inovatif adalah GTK yang selalu melakukan upaya pembaharuan strategi dan mencoba berbagai hal baru dengan menggunakan teknologi dalam menerapkan kurikulum merdeka. Bagaimana cara mengikuti apresiasi kategori GTK inovatif? Yuk simak video penjelasan alur pendaftaran kategori GTK inovatif berikut.
Tautkan link bukti karya di akun platform Merdeka Mengajar atau PMM Sahabat GTK pada formulir registrasi ya. Setelah semua persyaratan terpenuhi, itu artinya Sahabat GTK telah terdaftar sebagai peserta apresiasi GTK tahun 2023. Pendaftaran dibuka dari tanggal 7 September 2023 sampai 8 Oktober 2023. Jangan sampai lewatkan kesempatan spesial ini. Bergerak bersama, rayakan Merdeka Belajar. Halo sahabat GTK, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek kembali menyelenggarakan apresiasi. Baik Bapak Ibu peserta kegiatan pada hari ini, waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 14.00. Mohon izin Ibu Aulia, apakah kegiatan sudah dapat dimulai? Mohon izin, apakah Bu Aulia sudah bergabung? Lempar. Oh baik. Baik, kita lanjutkan saja ya untuk kegiatan pada hari ini. Baik Bapak Ibu, sesaat lagi kegiatan akan dimulai. Coaching klinik penulisan naskah apresiasi guru dan tenaga kependidikan tahun 2023, hari Selasa tanggal 26 September 2023 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tidak masuk Mbak Hasna. Di unmute dulu. Suara tidak masuk Mbak Hasna. Oke. Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Hasna Nafisa dari Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah. Yang terhormat Kepala Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Umum Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dr. Andes I. Nyoman Rudi Kurniawan MT. Kemudian yang kami hormati, Kapokja Kemitraan Pemberdayaan Komunitas dan Hubungan Masyarakat Ibu Aulia Nurul Huda SPC MPC. Narasumber kita pada kegiatan hari ini, nominator apresiasi GTK tahun 2021, yaitu Ibu Prihatin Suryaning Tias SPDGR. Kemudian nominator apresiasi GTK tahun 2022, Ibu Dr. Isufiah Dwi Nuryati SPD MPD. Moderator kegiatan kita pada hari ini, Ibu Maulina Ahadiah SPD, serta Bapak Ibu peserta kegiatan yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan karunia-Nya kita bisa dipertemukan dalam kegiatan Coaching Klinik Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan tahun 2023. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan semoga acara pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Maka sebelum memulai kegiatan pada hari ini, marilah sejenak kita menundukkan kepala, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Baik, sebelum dimulai, kami akan membacakan peraturan dalam mengikuti kegiatan pada hari ini. Yang pertama, peserta wajib rename atau mengganti nama dengan
nama underscore asal instansi. Kemudian yang kedua, saat sesi tanya jawab, peserta wajib angkat tangan atau raise hand terlebih dahulu. Yang ketiga, saat mengajukan pertanyaan, peserta menyebutkan nama dan asal instansinya. Dan yang terakhir, peserta mengikuti Zoom meeting dengan tertib. Baik, Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke acara pertama, yaitu pembukaan dan sambutan secara resmi oleh Kepala Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah yang diwakili oleh Kepala Bagian Umum BBGP Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dr. Andes I. Nyoman Rudi Kurniawan, MT. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Mbak Hasna. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Mbak Hasna. Bapak Ibu, para peserta kegiatan coaching klinik, penulisan naskah Bapak Ibu ataupun Ibu saja ini ya, narasumber kegiatan yang sudah hadir. Sebelumnya saya ingin menyapa Bapak Kepala BBGP Provinsi Jawa Tengah. Selamat siang, menjelang sore Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan salam sehat semuanya. Bapak Ibu, sesuai dengan program dari GTK, di mana kita akan mengadakan penulisan naskah apresiasi GTK tahun 2023. Sebagai informasi nih Bapak Ibu Nun Sewu, sampai hari ini pendaftar memang kalau kita lihat itu masih belum memenuhi harapan kita. Kalau kita lihat jumlah pendaftar masih di angka 851 orang. Nah, untuk itu Bapak Ibu saya ingin mengajak kita semua untuk mengajak rekan-rekan kita semua, Bapak Ibu guru di Provinsi Jawa Tengah untuk dapat berpartisipasi pada kegiatan kita kali ini. Nah, melalui kegiatan coaching klinik ini tentu kita berharap Bapak Ibu guru yang berada di Provinsi Jawa Tengah tentunya mendapat pencerahan bagaimana menulis naskah untuk apresiasi GTK tahun 2023. Nah, kalau sudah mendapat pencerahan, otomatis nanti kita dapat menulisnya dengan baik. Dan tentu saja memenuhi kriteria-kriteria yang sudah ditentukan oleh panitia. Nah, begitu pentingnya Bapak Ibu kemampuan menulis naskah, tentunya kita berharap juga kemampuan Bapak Ibu dapat ditularkan kepada anak-anak kita tentunya. Tentu saja kita berharap kemampuan literasi juga pada anak-anak kita akan meningkat ketika Bapak Ibu gurunya juga dapat menuangkan apa pokok-pokok pikirannya dalam bentuk tulisan. Nah, tentu saja melalui coaching klinik ini kita berharap setelah mengikuti coaching klinik ini Bapak Ibu dapat menjadi jelas dan menambah semangat Bapak Ibu semua untuk menulis, juga dapat mengajak rekan-rekan di sekolahnya untuk dapat berpartisipasi pada kegiatan ini. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mengucapkan selamat mengikuti kegiatan ini, coaching klinik ini, dan mudah-mudahan Bapak Ibu semua mendapat manfaat yang luar biasa besarnya. Saya ingin memberikan apresiasi kepada panitia yang menyelenggarakan kegiatan ini, rekan-rekan di BBGP Provinsi Jawa Tengah. Yuk kita dorong rekan-rekan kita semua untuk mengikuti kegiatan ini. Masih ada waktu sampai tanggal 8 Oktober untuk para guru, kepala sekolah, pengawas sekolah untuk mendaftar. Monggo kita beri semangat kawan-kawan kita, sedulur-sedulur semua untuk mengikuti kegiatan ini. Demikian yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Sekali lagi selamat mengikuti coaching klinik. Saya kembalikan kepada pembawa acara ataupun moderator. Matur nuwun sanget. Selamat siang menjelang sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan tentu saja salam sehat semua. Monggo saya kembalikan. Matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Nyoman yang telah memberikan sambutannya. Bapak Ibu peserta, selanjutnya acara inti akan dipandu sepenuhnya oleh moderator kita, yaitu Ibu Maulina Ahadiah, SPD. Kepada Bu Lina dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Hasna. Ibu. Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi Mbak Hasna, MC kita yang cantik, yang selalu segar, sehingga acara coaching klinik siang hari ini suasananya juga segar ya, dan tetap semangat. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala BBGP Provinsi Jawa Tengah beserta jajarannya, yang saya hormati,
Bapak Kabak Umum BPKP Provinsi Jawa Tengah. Yang saya hormati Bapak Ibu narasumber coaching klinik siang hari ini dan Bapak Ibu peserta yang berbahagia. Syukur Alhamdulillah hingga siang hari ini kita tetap bersama dalam ruang virtual ini untuk menggali lebih dalam tentang penulisan naskah apresiasi guru dan tenaga kependidikan tahun 2023. Semua ini tentu atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, sudah tak sabar rasanya untuk mengetahui apa sih tips agar karya kita patut masuk nominasi di gelaran apresiasi guru dan tenaga kependidikan yang akan dihelat oleh Dirjen GTK tahun 2023. Nah, pada siang hari ini telah bersama kita dua orang narasumber yang telah sukses pada perhelatan akbar apresiasi GTK tahun 2021 dan tahun 2022 ya Ibu. Nah, untuk Provinsi Jawa Tengah. Nah, apa saja yang membuat beliau ini dapat berkompetisi dengan banyak kompetitor? Nah, mari kita intip bersama ilmu dan pengalaman beliau dan rahasia agar naskah atau karya kita nanti minimal sama baiknya atau lebih baik dari karya beliau. Harapannya seperti itu, Ibu. Nah, dua narasumber kita siang hari ini, dua narasumber hebat kita yaitu Ibu Prihatin dan Ibu Isufiah. Nah, kita akan perkenalan terlebih dahulu dengan Ibu Suprihatin. Mohon maaf, Ibu Prihatin ya, tanpa su. Ya, kita akan perkenalan dulu dengan Ibu Prihatin. Apa kabar Ibu Prihatin? Alhamdulillah baik Ibu Lina. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semuanya Ibu. Nah, siang hari ini kira-kira Ibu akan berbagi tentang apa ini Ibu dengan peserta kita yang sudah menanti dari tadi? Insya Allah mulai dari pembuatan naskah sampai dengan wawancara nanti Bu. Tips-tips wawancara. Nanti kolaborasi dengan Ibu Isufiah juga. Oke, mantap sekali. Menarik sekali sepertinya Ibu. Jadi seputar naskah dan beberapa hal lainnya, tips-tips lainnya hingga wawancara Ibu. Oke, nah sebelumnya saya izin memperkenalkan dulu kepada peserta bahwa Ibu Prihatin Suryani Tias ini adalah guru di SMP Muhammadiyah Plus Salatiga, Lers ya Ibu. Beliau lahir di Sragen tanggal 13 Juli 1991, masih muda sekali Ibu. Dengan pendidikan terakhir, iya masih muda sekali. Dengan pendidikan terakhir sarjana pendidikan S1 sarjana pendidikan. Iya. Namun Ibu Prihatin ini sudah memiliki pengalaman yang sangat banyak, baik itu sebagai trainer, sebagai narasumber maupun sebagai moderator di beberapa event. Beberapa di antaranya yaitu sebagai narasumber di Kuliah Umum Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Surakarta ya Ibu, tahun 2023. Kemudian juga sebagai trainer peningkatan kompetisi guru IPA. Kemudian sebagai narasumber IG Sains Nyentrik P4K IPA Kemendikbud, ini di tahun sebelumnya malah. Kemudian sebagai narasumber praktik baik LPK Harvest tahun 2022. Dan juga beliau sering menjadi moderator di beberapa seminar, workshop, atau pada event-event yang lainnya. Bapak Ibu, untuk narasumber kita yang kedua yaitu Ibu Dr. Isufiah. Selamat siang Ibu Dr. Isufiah. Halo. Selamat siang Mbak Dina, Bapak Ibu semuanya, selamat siang, sehat selalu. Alhamdulillah, amin Ibu. Siang hari ini kita akan berbagi apa Ibu? Seputar naskah dan apa lagi Ibu? Iya, sama. Jadi seputar naskah, biar bagaimana menyusun videonya, trik sampai dengan menyusun video Ibu? Wawancara, ya. Sampai wawancara, tapi ya sederhana saja lah. Pokoknya berbagi pengalaman saja. Oke, baik Ibu. Kita tunggu untuk sharingnya ya Ibu. Namun suatu hal yang sangat menyenangkan bagi kami bertemu dengan Ibu-ibu
narasumber siang hari ini. Nah, saya ingin memperkenalkan Ibu terlebih dahulu. Mohon izin, Ibu Dr. Isufiah Dwi Nuryati, SPD MPD adalah pengawas sekolah di Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Dengan pendidikan terakhir beliau yaitu S3 Ilmu Pendidikan. Nah, Bapak Ibu, agar waktu kita lebih efektif, bagaimana jika langsung saja ini saya haturkan kepada Ibu narasumber kita untuk menyampaikan pengalamannya, untuk memantik rekan-rekan kita agar termotivasi dan nantinya bisa menyumbangkan karyanya di perhelatan akbar ini. Kita mulai dari Ibu Prihatin. Sudah siap Bu Prihatin? Insya Allah, ini tadi kemarin itu rencananya yang mau menyampaikan duluan Ibu Isufiah. Oh, dengan Bu Kalau Isufiah misalnya dulu. dibalik bagaimana Ibu? Kemarin sempat. Boleh. Ya, Jadi ini Ibu Isufiah terlebih dahulu ya. Ya, Ibu Isufiah nanti kita memiliki waktu 20 menit Ibu. Nah, setelah Ibu Isufiah nanti baru akan dilanjutkan dengan Ibu Prihatin. Monggo Ibu Isufiah saya persilakan. Mohon maaf saya memanggilnya Ibu Isufiah Iya, Bu Is saja. Bu Is saja. Oh, Bu Is saja. Oh iya, Bu Is. Monggo Bu Is. Saya Mbak Atin aja, Bu. Oh, Mbak Atin, Oh, baik. iya. Kita lebih dekat ya, monggo Bu Is dan nanti Terima kita lanjutkan. kasih Mbak Lina. Saya juga memanggil Mbak Lina karena masih mudi banget ini. Jadi terima kasih Mbak Lina atas pemberian waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala BPGP Provinsi Jawa Tengah, Bapak Darmadi SPD MPD, Bapak Inyoman Budi Kurniawan, Mbak Aulia Nurul, dan seluruh tim dari BPGP dan Bapak Ibu peserta coaching klinik pada siang hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah SWT. Pada kesempatan kali ini saya secara pribadi diberikan kesempatan yang pertama untuk bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semuanya dan juga untuk bisa berbagi pengalaman. Ini satu kesempatan yang menyenangkan sekali buat saya, yang nanti pengalaman saya bisa saya bagi kepada teman-teman, dan saya berharap nanti Jawa Tengah ini bisa memborong seperti tahun kemarin, karena tahun kemarin itu Jawa Tengah menjadi pemenang paling banyak ya, yang mendapatkan pemenang paling banyak. Ya, semoga dengan adanya coaching klinik pada siang hari ini, saya berharap Bapak Ibu semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini bisa memiliki motivasi untuk bisa menyajikan hasil praktek baiknya dengan sebaik-baiknya. Mohon izin saya share materi, Mbak Tia. Ya, Ibu, silakan. Sudah bisa terlihat? Sampun, Ibu. Saya langsung dari atas. Oke, terima kasih. Sudah terlihat ya Mbak Dia ya? Sampun Ibu. Mbak Lina. Oke, ini Bapak Ibu strategi penulisan naskah pada apresiasi GTK tahun 2023. Ini sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Isufiah Nuryati. Saya pengawas Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Selama ini memiliki pengalaman dalam pendampingan sekolah penggerak, coaching, mentoring, fasilitasi pengawas kepala sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan, baik lewat BPPMP maupun lewat BPGP. Tadi sudah disebutkan oleh Mbak Lina, saya dari nol Mbak, dari D2 PGSD sampai alhamdulillah bisa menyelesaikan pendidikan sampai di paripurna di UNS. Ini pengalaman kompetisi saya di 5-6 tahun terakhir. Bapak Ibu, saya punya kesempatan yang bagus untuk bisa berbagi dengan Bapak Ibu guru semuanya, baik itu
guru PAUD, SD, SMP, SMA. Ini dari hasil pengalaman kompetisi saya di tingkat nasional dari tahun 2017 sampai terakhir 2022. Jadi setiap 2 tahun sekali nggak boleh ikut Mbak Lina ini. Ini termasuk tahun ini karena kategorinya masih sama, saya sebagai pengawas, maka tahun ini pun juga tidak bisa bergabung. Saya pernah ikut lomba pemenang karya inspiratif, kemudian lomba best practice, menulis buku, dan terakhir adalah inspiratif juga di tahun 2022. Nah, kali ini saya ingin berbagi bagaimana bisa menembus sampai ke sana, supaya sedikit banyak bisa menginspirasi Bapak Ibu semuanya. Jadi pada tahun 2023 ini, kategori apresiasinya cukup banyak. Ini ada GTK inovatif, 22 kategori, kemudian ada GTK dedikatif, GTK inspiratif ada 15, dan terima kasih guruku ada 2 kategori. Ini cukup banyak kesempatan yang cukup bagus untuk dari seluruh unsur yang ada di sekolah bisa bergabung di kegiatan ini. Tema apresiasi pada tahun ini adalah ciptakan pembelajaran berkualitas melalui kurikulum merdeka. Jadi ini adalah materi yang hangat-hangatnya ya Mbak Lina dan teman-teman semuanya untuk bisa kita tunjukkan, kita apresiasikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa kurikulum merdeka ini sebenarnya kurikulum yang cukup bagus, yang bisa memerdekakan anak-anak dan berpusat pada peserta didik. Nah, ini pada kegiatan kali ini kesempatan yang luar biasa bagi seluruh elemen yang ada di sekolah, ada guru, ada pendidik PAUD, ada kepala sekolah, pengawas sekolah, bahkan tenaga administrasi sekolah pun juga diberikan kesempatan untuk mengikuti ajang kompetisi ini. Sampai ke pamong belajar, tenaga laboratorium, perpustakaan, sampai ke guru pembimbingan khusus. Jadi ini kesempatan yang luar biasa kepada teman-teman yang ada di sekolah. Monggo bisa bergabung pada kegiatan kompetisi apresiasi tingkat nasional ini yang nanti akan dirayakan pada Hari Guru bulan November nanti. Bapak Ibu akan merasa senang, bangga bisa upacara bersama di kementerian nanti. Jadi Bapak Ibu, konten materi seperti yang sudah ada di panduan ini cukup banyak dan cukup leluasa. Tapi Bapak Ibu nanti bisa pilih mana yang kira-kira peluangnya itu penting gitu ya, peluangnya juga mungkin cukup bagus, tapi bukan berarti penjenengan memilih topik dulu baru dipraktekkan, tidak. Tapi apa yang sudah penjenengan praktekkan, praktek-praktek baik selama ini sesuaikan dengan konten karya ini. Jadi nanti sesuaikan mana ya yang pas ya. Oh, saya sudah melakukan assessment yang inovatif, maka saya bisa mengambil konten karya assessment. Atau mungkin yang sudah saya lakukan adalah tentang proyek yang sudah bagus, pembelajaran diferensiasi, maka Bapak Ibu bisa ambil konten ini. Jadi jangan kebalik, nanti milih dulu kontennya baru dicoba-coba dipraktekkan. Ini berarti bukan praktek baik ya, tapi kita kita melaksanakan praktek baik dulu yang sudah berjalan selama ini, mungkin 1 semester atau mungkin lebih, itu baru kita sesuaikan dengan konten-konten yang ada di sini. Jadi ada beberapa konten yang berbeda-beda sesuai dengan kategorinya, mulai dari peserta guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, tenaga administrasi sekolah, tenaga perpustakaan. Ini cukup banyak konten-konten yang bisa dipilih oleh Bapak Ibu guru, KS, PS, dan TK, tenaga administrasi. Ini ada juga tenaga administrasi sekolah yang mendukung pelaksanaan kurikulum merdeka. Ini mungkin bagaimana pelayanannya, mungkin juga prestasi layanan administrasi di sekolah dalam rangka mensukseskan implementasi kurikulum merdeka. Begitu juga tenaga perpustakaan sekolah juga diberikan kesempatan
untuk bisa mengikuti kompetisi ini. Nah, ini yang mungkin jarang diikuti dari sekolah-sekolah ini, tenaga administrasi sekolah maupun tenaga perpustakaan ini peluangnya cukup banyak karena kadang-kadang tenaga administrasi itu diminta untuk mengikuti kompetisi seperti ini agak susah. Oleh karena itu Bapak Ibu, ayo kita bersama-sama bagi Bapak Ibu kepala sekolah, monggo bisa digerakkan teman-teman PAS maupun tenaga perpustakaan dan juga bahkan ada tenaga laboratorium sekolah. Pada tahap berikutnya, Bapak Ibu nanti akan mengikuti seleksi administrasi. Ini saya kira tidak perlu saya jelaskan secara detail karena di buku panduan itu sudah sangat-sangat lengkap. Jadi tahapannya nanti Bapak Ibu seleksi administrasi, ini surat-surat yang harus dilengkapi, kemudian nanti juga Bapak Ibu membuat dokumen video dan naskah ini dari awal. Jadi bukan berarti nanti membuat sekarang apa adanya dulu, kemudian nanti lolos 10 besar, lolos 1 besar di provinsi, kemudian baru memperbaiki video menjadi lebih baik lagi, tidak seperti itu. Jadi di start awal ini itu video dan naskah sudah dipakai sampai nanti pada babak final di tingkat nasional. Jadi sekarang persiapkan dengan sebaik-baiknya supaya video dan naskah yang akan Bapak Ibu buat bisa ciamik lah, bisa maksimal dan bisa membuat Dewan Juri nanti terkesima dengan produk yang Bapak Ibu buat. Kemudian setelah lolos di administrasi, Bapak Ibu akan mengikuti seleksi substansi. Ada 2 poin, yaitu nanti yang dinilai adalah naskah yang Bapak Ibu buat dan video. Nah, nanti ini harus sinkron ini antara video yang sudah dibuat dengan naskah ini harus sinkron. Nanti juga disinkronkan dengan bukti-bukti nyata yang sudah Bapak Ibu praktekkan di sekolah sebelum dituliskan menjadi naskah ini. Nah, untuk video ini saya kupas dari videonya dulu. Ini video yang Bapak Ibu buat, itu nanti berisi praktik pembelajaran bagi guru, kemudian kepemimpinan pembelajaran, ini bagi kepala sekolah, pendampingan pengimbasan, bagi bagi pengawas, kemudian pengelola satuan pendidikan, bagi TAS, perpustakaan, ini tenaga perpustakaan, laboratorium. Nah, semuanya ini videonya nanti harus inovatif dan inspiratif dalam hal mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Selanjutnya nanti video yang Bapak Ibu buat itu harus betul-betul memvisualisasikan tahapan-tahapan yang sudah Bapak Ibu lakukan, mulai dari perencanaan, mohon maaf mungkin dari refleksi dulu ya, alurnya dari refleksi dulu, kemudian perencanaan kegiatan dari praktek baik itu, kemudian pelaksanaan, kemudian ada evaluasi, dan kembali lagi ke refleksi seperti itu. Jadi alurnya mulai dari melakukan refleksi. Jadi dari refleksi itu nanti akan ditemukan suatu masalah, kemudian akan dibuat perencanaan untuk praktek baik, selanjutnya nanti akan dilaksanakan. Nah, pelaksanaannya triknya semacam apa yang inovatif, yang menarik, yang bisa menginspirasi orang-orang lain, sehingga termasuk Dewan Jurinya nanti juga merasa tergelitik, terinspirasi, merasa ingin mengorbitkan Bapak Ibu supaya video penjenengan nanti bisa ditiru oleh banyak sekolah, sehingga nanti praktek-praktek baik itu bisa dikembangkan di sekolah-sekolah lain. Untuk durasinya itu 5-10 menit tanpa musik latar. Jadi murni gambar, foto sama tulisan atau suara dari penjenengan sendiri. Nah, suara dari penjenengan sendiri atau mungkin video juga boleh, video dari praktek-praktek penjenengan nanti ditata dengan baik, dengan apik, sehingga alurnya itu bisa menarik dalam durasi 5-10 menit. Ya, Bapak Ibu dalam pembuatan video bisa menggunakan beberapa aplikasi yang
yang banyak banget ya. Nanti silahkan pilih, ada Filmora, ada Canva, ada Capcut, Quick, KineMaster, dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu bisa manfaatkan aplikasi-aplikasi ini. Nah, kemudian untuk isi videonya, Bapak Ibu, yang pertama itu nanti rangkaian kegiatan yang akan diangkat mulailah dengan membuat brief. Jadi sebelum membuat video, Bapak Ibu membuat brief dulu, goalnya apa sih, topiknya apa, audiennya siapa, kemudian hal-hal penting lainnya yang perlu penjenengan rencanakan, dibuat brief dulu, sehingga bisa menarik nanti. Kemudian kombinasikan foto, video, tulisan, dan narasi suara. Karena itu kan tidak boleh pakai instrumen atau suara-suara apa, kecuali suaranya dirinya sendiri. Jadi boleh sambil menyampaikan, memaparkan apa yang ada di dalam tulisan yang ada di dalam video itu ataupun foto-foto yang ada di sana. Jadi diperkenankan dengan suaranya dirinya sendiri gitu. Kemudian yang berikutnya adalah proporsional. Proporsional itu antara di awal pembukanya, kemudian nanti intinya sama di akhirnya itu harus proporsional. Atau mungkin antara foto, kemudian tulisan itu ya juga proporsional. Tidak hanya full foto saja, tapi tulisannya sangat sedikit gitu ya. Ya kalau bisa antara foto, kemudian penjelasannya itu proporsional. Juga nggak boleh banyak, nggak usah banyak-banyak katanya. Artinya nggak perlu banyak kalimat yang dituangkan dalam video itu. Kemudian yang terakhir nanti kalau sudah jadi finalisasi, mintalah masukan dari orang lain karena kadang-kadang produk kita lihat sendiri itu udah bagus, tapi di sisi audiens mungkin perlu masukan-masukan. Jadi ini penting sekali. Setelah video dibuat, silahkan Bapak Ibu minta masukan dari pihak orang lain gitu. Kemudian bagaimana penulisan naskahnya? Nah ini untuk penulisan naskahnya, naskah yang apik ya, yang apik. Nah, seperti apa? Yaitu akurat, asli. Jadi asli produk Bapak Ibu, tidak plagiasi. Bapak Ibu perlu dipahami ya, perlu diketahui bahwa produk kita sendiri yang tempo hari dulu atau kapan yang sudah pernah kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan, sudah pernah dipublish atau sudah pernah untuk tampilan, itu kalau penjenengan gunakan lagi itu termasuk bagian dari plagiasi. Nah, ini bagian dari plagiasi. Jadi, itu kan karya saya sendiri, tapi itu kalau tidak diubah, kemudian dituliskan sumbernya, itu juga bagian dari plagiasi, meskipun itu karya kita sendiri gitu ya. Kemudian ya apik yang kedua adalah perlu naskah yang penjenengan tulis, kontennya itu dirasa perlu, dibutuhkan ya, dibutuhkan oleh orang yang akan melihat naskah itu, atau dalam hal ini adalah dunia pendidikan, bahwa penjenengan menulis naskah ini nanti diperlukan oleh Bapak Ibu guru, kepala sekolah, pengawas, dan lain sebagainya, sehingga nanti naskah itu diharapkan bisa memberikan manfaat untuk orang-orang yang membaca naskah tersebut. Kemudian ilmiah, tentu saja ilmiah ini ya Bapak Ibu menulisnya itu tidak hanya sekedar bercerita saja, tapi tentu saja didasari dengan referensi-referensi yang ilmiah. Nah, referensinya itu Bapak Ibu kalau bisa yang terbaru lah, yang paling nggak 5 tahun gitu ya, 5 tahun terakhir gitu ya. Nanti carilah di mana itu di internet, tapi pakailah rujukan-rujukan yang resmi gitu ya, rujukan-rujukan yang resmi seperti halnya kalau Bapak Ibu mau menulis disertasi atau menulis karya ilmiah itu kan bisa mengambil mungkin di laman-laman resmi yang bisa Bapak Ibu ambil di sana. Kemudian konsisten itu rangkaian dari naskah itu harus konsisten antara pembukaan, inti, simpulan itu harus konsisten. Jadi jangan sampai nanti
seakan-akan hanya copy-copy, kemudian setelah dibaca secara utuh itu tidak sinkron atau tidak nyambung. Maka penting sekali Bapak Ibu harus konsisten dalam hal apapun, penulisan mungkin daftar rujukan atau apa gitu harus konsisten, bentuknya konsisten gitu. Kemudian ini kalau ini yang dari penilaian naskah yang dari buku panduan ini adalah akurat, asli, orisinil sama yang sudah saya sampaikan di depan tadi. Kemudian ada kebaruan. Nah, kebaruannya di mana ini kebaruannya ya saat ini adalah kaitannya dengan implementasi kurikulum Merdeka nanti seperti apa kiat-kiat, trik-trik Bapak Ibu, inovasi Bapak Ibu yang mungkin menarik, memudahkan anak-anak bisa menerima materi tentang kurikulum Merdeka, teman-teman guru bisa menerima materi kurikulum Merdeka ini dengan mudah, pendampingan-pendampingan yang menyenangkan, mungkin yang bisa diangkat oleh Bapak Ibu pengawas sekolah. Ini yang baru, jadi monggo Bapak Ibu buatlah yang menarik, yang baru, yang memang dibutuhkan oleh teman-teman guru, kepala sekolah, pengawas maupun tenaga administrasi. Kemudian yang jelas memberikan manfaat seperti yang sudah saya sampaikan di atas tadi, perlu ya, apik tadi perlu, jadi memang memberikan manfaat. Nanti hasilnya dari naskah itu bisa berdampak secara luas kepada dunia pendidikan. Kemudian yang terakhir nanti literasi digitalnya. Jadi pengalaman kemarin itu literasi digital ini juga menjadi bagian dari penilaian. Misalnya kemarin saya itu ada penilaian dari IG-nya, kemudian juga Facebook-nya, media sosialnya. Apakah media sosialnya itu untuk action-action makan di foto, di-upload, kemudian kumpul-kumpul dengan teman-teman di-upload, atau medianya itu untuk pendidikan misalnya. Oh, ada kegiatan event berbagi, ada event misalnya pengimbasan dibagi, ada konten-konten baru dibagi di media sosial. Tapi bukan yang isinya nanti akan dilacak oleh tim gitu ya. Oke. Kemudian ini tadi yang original, sudah ini uraiannya nih. Kebaruan. Nah, kebaruannya tadi Bapak Ibu ini memuat pemecahan masalah. Jadi tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa praktek baik ini harus berawal dari satu masalah. Satu masalah yang diperoleh dari mana? Dari hasil refleksi. Dari hasil refleksi nanti akan diperoleh satu masalah, kemudian nanti dicari akar masalahnya, kemudian dipecahkan di dalam praktek baik itu nanti. Memuat kearifan lokal, seperti apa, misalnya materinya disesuaikan dengan daerah sekitar. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu di kegiatan praktek baik nanti tunjukkan bahwa Bapak Ibu melakukan kegiatan itu tidak sendirian, tapi berkolaborasi, entah dengan gurunya, partner kerja, entah dengan mungkin teman-teman dalam satu kegugusan, pokoknya harus ada kolaborasi, jangan individualisme, karena di kurikulum Merdeka ini kan memang sekarang collaboration itu sangat-sangat penting ya. Perlu sekali kita tanamkan kepada anak-anak sebagai bentuk untuk menyiapkan anak-anak pada abad 21, salah satunya adalah berkolaborasi dan berkomunikasi. Kemudian mendorong budaya belajar berbagi. Manfaatnya seperti apa? Tadi sudah saya sampaikan. Ada inovasi yang menarik yang bisa bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi kepada orang-orang yang melihat atau melihat video Bapak Ibu ataupun membaca naskah Bapak Ibu. Kemudian ini tadi literasi digital, pemanfaatan media. Jadi pada saat penjenengan melakukan praktek baik, itu tunjukkan bahwa Bapak Ibu menggunakan media digital atau teknologi. Mungkin kalau sebagai contoh misalnya, contoh sederhana saja, misalnya mau melakukan penggalian pendapat dari teman-teman, harus mengedarkan lembaran instrumen, datang ke sekolah, itu kan sudah tidak modern lagi. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu bisa sampaikan bahwa saat saya melakukan survei awal atau melakukan apa dengan menggunakan Siform atau dengan menggunakan teknologi-teknologi lainnya gitu ya.
Kemudian ini tadi sudah saya sampaikan jejak medsos, ini biasanya juga diminta kalau sudah sampai tingkat nasional, diminta kemudian dilihat apakah media sosial ini bisa memberikan sumbangsih untuk menyebarluaskan kurikulum Merdeka ini. Kemudian panjang naskah sudah dijelaskan di buku panduan, ini 1.500 sampai 2.000 ini pure untuk naskah utuh ya, naskah maksudnya naskah yang dikirim ke sana. Jadi tidak perlu banyak lampiran-lampirannya. Kemudian nanti bagian naskah itu diberikan kebebasan Bapak Ibu. Nanti mungkin Bu Prihatin mau menambahkan bagaimana struktur atau mungkin template-nya, mungkin punya pengalaman tersendiri, tapi yang jelas tidak ada template khusus ya, template khusus untuk penyusunan naskah ini. Yang penting nanti ada pendahuluan, di dalamnya itu ada latar belakang, kemudian nanti juga ada mungkin kajian teori sedikit, kemudian isinya, pembahasannya seperti apa, itu baru penutup. Jadi memang tidak disediakan satu template khusus nih. Berikutnya Bapak Ibu, ini dalam penulisan naskah ini dengan teknik STAR, ini yang baru ngetren ya di kurikulum Merdeka. Bapak Ibu nanti bisa gunakan ini, teknik STAR ini, yaitu bagaimana situasi yang ada saat ini ya di tahun ini seperti apa dalam rangka menguatkan implementasi kurikulum Merdeka. Kemudian tantangan apa yang dihadapi di lingkungan Bapak Ibu semuanya dalam rangka mengimplementasi kurikulum Merdeka itu. Siapa saja yang terlibat nanti di kegiatan itu. Kemudian aksi, ini aksi langkah-langkah strategi yang Bapak Ibu lakukan dalam pelaksanaan praktik baik itu, kemudian siapa yang terlibat, sumber daya dukungnya apa gitu ya, nanti aksinya diperjelas di sana. Kemudian ada refleksi dampak efektif atau tidaknya praktik baik yang sudah Bapak Ibu lakukan. Jadi nanti intinya Bapak Ibu di praktik baik ini intinya after before after ya. Jadi memang sebelumnya seperti apa kami lakukan praktik baik seperti ini, setelahnya seperti apa. Nah, ini harus min ke plus ya, min ke plus itu ya, min ke plus. Jadi tadinya min itu ada kekurangan, ada masalah, kemudian diberikan tindakan, selanjutnya nanti ada plusnya, ada nilai positifnya, ada dampaknya yang baik bagi Bapak Ibu semuanya. Kemudian lanjutnya ini tadi juga sudah saya singgung, pemilihan topik sesuai dengan praktik baik yang sudah Bapak Ibu lakukan. Bukan saat ini memilih topik yang disediakan kementerian, baru penjenengan praktekkan dalam waktu singkat ini, bukan. Jadi mungkin, wah aku pengen maju ya, pengen ikut, tapi kok saya belum melakukan praktek baik. Oh, ini kok ada topik yang menarik, kemudian baru dipraktekkan. Jadi bukan seperti itu. Tapi Bapak Ibu sudah punya praktik baik, kemudian pilihlah sesuai dengan topik yang disediakan. Kemudian nanti naskah yang Bapak Ibu buat atau mungkin praktik baik itu harus inovatif, spesifik ini Bapak Ibu. Yang saya sebutkan spesifik, jangan terlalu gemuk, jangan terlalu geladrah. Misalnya tentang pembelajaran itu ya, pembelajaran apa gitu, yang spesifik gitu ya. Spesifik, yang spesifik dan terukur. Jadi jangan pembelajaran secara umum. Kalaupun misalnya pendampingan bagi pengawas sekolah ini pendampingan modelnya seperti apa, spesifik gitu ya, spesifik. Jadi mudah diukur, mudah diamati, dipraktekkan, kemudian esensial dan tentu saja menarik. Kemudian yang tak kalah penting Bapak Ibu, ini penyusunan judul ini yang unik, simpel, dan bisa menginspirasi, membuat orang penasaran begitu ya. Nggak usah judulnya, nggak usah kayak penelitian itu, tapi judulnya simpel saja. Misalnya Kabataku sebuah proses untuk apa gitu ya, untuk pendampingan atau apa, monggo. Jadi simpel saja, tidak usah terlalu panjang kayak membuat sebuah riset gitu. Jadi ini alurnya tadi juga sudah saya singgung, berawal dari adanya masalah dan pentingnya masalah itu diangkat, apa peran dan tanggung jawab Anda
terhadap penyelesaian masalah tersebut, kemudian tantangan apa dalam pelaksanaan praktek tersebut, dan siapa saja yang terlibat. Jangan lupa tadi harus ada kolaborasi. Kemudian aksinya itu nanti dituangkan dalam konten video terkait langkah-langkah dalam rangka menyelesaikan tantangan yang ada tersebut, sehingga nanti setelah dipraktekkan dengan strategi yang jitu, nanti bisa mengubah masalah itu menjadi sesuatu yang positif yang bisa bermanfaat untuk khalayak umum, dalam hal ini bermanfaat untuk dunia pendidikan. Kemudian seperti apa hasilnya? Apakah permasalahan tadi sudah bisa terjawab gitu. Dan di akhir Bapak Ibu nanti daftar pustaka jangan lupa dibuat, itu bisa kalau jurnal itu ambil 5 tahun terakhir, syukur-syukur nggak sampai 5 tahun ya. Kemudian nanti perkuat isi naskah dengan bukti atau lampiran. Jadi nanti untuk lampiran-lampirannya ini saya kira tidak perlu dilampirkan semuanya karena banyak kan lampirannya dalam praktek baik. Nanti Bapak Ibu bisa simpan atau mungkin di balik itu ada link khusus untuk lampiran. Nah, nanti pada saat wawancara itu Bapak Ibu bisa keluarkan keluarkan. Jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada saat wawancara, ini buktinya apa, ini apa. Nah, nanti dibongkar pada saat Bapak Ibu wawancara di tingkat nasional. Kemudian triknya pada saat presentasi dan wawancara ini yang paling mendebarkan ini, paling deg-degan ini ya. Ada gitu ya Mbak Prihatin ya, paling deg-degan ini Pak, mau presentasi dan wawancara ini. Nah, nanti yang harus disiapkan PPT-nya Bapak Ibu. PPT-nya juga harus menarik ini PPT-nya. Sekarang sudah banyak ya alat untuk membuat presentasi, bisa Canva dan lain sebagainya, udah banyak modelnya. Yang penting menarik lah, dibuat yang menarik mungkin. Kemudian naskahnya nanti minimal rangkap 3, jadi kadang-kadang ada yang kelupaan kalau sudah masuk nasional, wah saya kok lupa ya nggak tak buat rangkap. Nah nanti dibuat yang cantik, rangkap 3, itu minimal untuk Dewan Juri gitu. Dewan Juri dan 1 buat kita, berarti lebih dari 3 malah. Kemudian dokumen pendukung, jangan lupa banner itu jika diperlukan, kemudian jangan lupa kemampuan digital. Bapak Ibu nanti kalau sudah di sana pada saat ngeheng, laptopnya disiapkan sehat-sehatnya. Jadi dipresake dulu ya, dipresake dulu karena dulu ada yang ngeheng, ada yang kebetulan saya juga waktu itu apa ya trouble apa ya harus bisa ngutek-ngutek sendiri. Harus kemampuan digitalnya harus bisa gitu karena itu bagian dari penilaian 10% kalau nggak salah ya. Ini bagian dari penilaian. Monggo nanti kalau semoga Bapak Ibu bisa lolos, nanti disiapkan laptop yang betul-betul sehat, sudah diperiksakan dulu di sini. Kemudian saat wawancara, percaya diri Bapak Ibu, tentu saja ini nomor 1, ini menghadapi Dewan Juri. Kemudian cermat mendengar pertanyaan, karena mohon maaf, kadang-kadang juri itu mau menjebak kita, gitu ya, mau menjebak ya Mbak Prihatin ya. Kita seakan-akan digiring, ternyata jebakan ya. Nah, ini harus hati-hati nih jebakan ini. Wah, nggak terasa ternyata saya kena jebakan ini ya, jebakan Batman. Ini hati-hati. Kemudian hindari kata-kata mau jawab tapi malah mungkin, sepertinya, saya kira, masih pakai mungkin ya Pak, mungkin sepertinya. Nah ini hindari kata-kata seperti itu. Berarti Bapak Ibu tidak yakin kalau masih pakai kata mungkin gitu, mungkin, sepertinya, tampaknya, saya kira. Nah karena ini sebuah karya ilmiah, maka ya pasti gitu ya, betul ya Mbak Prihatin ya, pasti gitu ya. Dan jangan lupa selalu rendah hati, mohon maaf, kadang-kadang kebablasan. Ada yang mengatakan bahwa praktek baik saya itu diumbul-umbul, ditinggi-tinggikan, ya, ditinggi-tinggikan karya saya ini ternyata berdampak bla bla bla, anak-anak bla bla bla, malah terlalu tinggi, jadi kesannya kayak ya kayak
Padahal belum tentu itu malah disukai oleh Dewan Juri. Jadi selalu rendah. Yakinkan juri dengan bukti, teori, dan alur yang jelas. Jadi kadang-kadang ada perdebatan juga, gitu ya Mbak Prihatin ya. Di sana saat diwawancarai itu ada perdebatan. Jadi perdebatan itu ya untuk menjebak kita saja. Kita siap enggak? Kita punya teori yang kuat enggak? Kita punya bukti yang kuat enggak? Gitu. Alurnya ini bohong-bohongan apa beneran gitu ya. Jadi itu satu jebakan. Jadi kita harus pandai untuk apa ya bermain kata-kata yang jujur bagus gitu. J. Kemudian berpenampilan sederhana, berpakaian yang elegan. Mohon maaf untuk ibu-ibu itu mohon maaf kalau saya ketemu dari kerajaan sebelah sana itu ada yang saat tampil itu bawa gelang sampai penuh kalungnya dipakai di depan, kemudian ini besar itu dipakai, kemudian bermake up yang kayak mau jagong. Ini mohon maaf, jadi ini penting juga penampilan yang elegan. Kemudian pergunakan bahasa baku dan santun dan jangan lupa selalu disiplin on time kalau misalnya ya kadang-kadang sampai kita ngeleset-ngeleset ya Mbak Prihatin ya kalau menunggu giliran untuk wawancara ini ya tetap selalu disiplin. J. Kemudian lampiran ini untuk dokumen diri persiapan dokumen pendukung sebagai bukti keterlaksanaan praktik baik, ada foto, daftar hadir, materi, instrumen, dan lain sebagainya. Ini Bapak Ibu siapkan dari, kalau sudah memang lolos nanti disiapkan, di-scan, kemudian disimpan di cloud. Gitu. Oke, Bapak Ibu, saya kira cukup. Selamat untuk berkompetisi. Semoga Bapak Ibu semuanya bisa sukses. Ngaten Bu Lina, terima kasih. Terima kasih Ibu, luar biasa sekali. Cukup ya, bisa saya tutup nanti untuk sesi tanya jawab Bisa, setelah Ibu. dengan Bu Prihatin. Iya, setelah dengan Bu Prihatin. Ya, terima kasih Ibu, luar biasa sekali sharing pengalamannya dan tips and triknya. Ini teman-teman atau peserta sudah mengantongi banyak ini untuk bekal ketika harus berkompetisi besok. Baik, kita lanjutkan dengan Bu Prihatin. Namun tadi Ibu Is itu sudah melebihi waktu 10 menit lebih. Jadi mudah-mudahan ini untuk Bu Prihatin bisa 20 menit selesai, Bu. Insya Allah. Ini mungkin nggak nyampe 20 menit. Oh, Ibu Lina. Alhamdulillah. Ya. Baik, Ibu Prihatin. Monggo, Mbak Atin ya. Terima kasih Ibu Lina. Baik, monggo, Mbak Atin. Yang terhormat Bapak Darmadi, Kepala Balai Besar Guru Penggerak beserta jajaran, dan selamat sore Bapak Ibu guru peserta calon apresiasi guru dan tenaga kependidikan tahun 2023. Mohon izin untuk sharing pengalaman. Ini kalau berdasarkan pengalaman Bu Isufiah ini lebih berpengalaman dibanding saya. Saya masih tahap belajar di sini. Mohon izin untuk berbagi pengalaman saya di tahun 2021 yang kebetulan kemarin masih pandemi. Saat itu masih pandemi. Mohon izin share ya Bapak Ibu. Silakan Mbak Atin. Oke. Apakah sudah terlihat untuk jadi sudah, ini di sini mohon maaf judulnya sudah terlihat ya. Jadi judul yang saya angkat bergerak dengan karya di sini mau tidak mau ketika kita mengikuti apresiasi guru nih Bapak Ibu kita bisa menghasilkan satu karya yang bisa kita sampaikan, kita tampilkan. Nah, di sini mohon maaf, ini memperoleh apresiasi, ini sebagai motivasi saja, memperoleh apresiasi adalah hadiah dan rezeki. Menurut saya ini sebuah jackpot yang luar biasa, karena di tahun 2021 itu seleksinya langsung ke tingkat nasional, ya Ibu Isufiah. 2021 sampai 2022 itu seleksinya langsung ke Kemdikbud tingkat nasional. Nah, di sini dengan memperoleh apresiasi ini menjadikan motivasi untuk
khususnya saya sendiri motivasi dan inspirasi untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Alhamdulillah kemarin atas izin Allah dapat masuk dalam 5 besar peserta guru inspiratif Mohon maaf Mbak Atin, baik di tahun 2021. Bisa diulangi sedikit Mbak Atin, suaranya putus-putus. Untuk tema, jadi ini gambaran yang akan saya bagikan tentang pembuatan naskah, kemudian pembuatan video, pembuatan presentasi, dan wawancara. Yang pastinya di tahun saya dengan di tahun ini itu cukup berbeda, jauh gitu ya. Untuk pembuatan naskah, Bapak Ibu mohon dapat disesuaikan, dipastikan sesuai dengan ketentuan atau juknis yang sudah ada. Karena di juknis itu kan sudah sangat banyak, sangat jelas untuk ketentuan-ketentuannya. Nah, kemudian sesuaikan dengan kategori yang dipilih. Kategori yang dipilih ini, seperti yang disampaikan oleh Ibu Isufiah tadi, apa yang sudah kita lakukan, kita sesuaikan dengan kategori yang ada. Kemudian memperhatikan aspek penilaian seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Isufiah tadi. Nah, untuk langkah awal dalam penyusunan naskah tersebut, Bapak Ibu, yang pertama kita memilih praktik baik yang telah kita lakukan, yang akan kita angkat, dan kita sesuaikan dengan kategori yang ada. Kategori yang ada untuk Bapak Ibu guru, kemudian Bapak Ibu kepala sekolah, dan juga pengawas. Seperti itu, nggih. Kemudian ini yang saya lakukan, mohon izin berbagi, ini yang saya lakukan ketika penyusunan naskah itu saya membuat desain kasar terlebih dahulu, desain kasar penulisan naskah tersebut terlebih dahulu. Jadi saya membuat coret-coretan di buku, oh saya lihat di juknisnya, kira-kira apa saja yang perlu tertuang di dalam naskah tersebut. Seperti tadi ada refleksi, kemudian ada perencanaan, ada pelaksanaan, kemudian ada evaluasi. Itu kalau dari saya sendiri, kita coret dulu, kita desain dulu apa sih yang akan kita angkat, kemudian kita desain apa saja yang akan kita masukkan dalam naskah tersebut. Kemudian sambil menyusun desain kasar tadi, desain kasar penulisan, kita mengumpulkan bukti-bukti dari praktik baik kita yang sudah kita lakukan tadi. Nah, disesuaikan dengan konten karya yang akan diangkat tadi, seperti yang kategori yang akan kita pilih. Kemudian yang pasti di sini seperti yang disampaikan oleh Ibu Isufiah, kita juga tidak boleh untuk tidak berkolaborasi, nih. Jadi di sini harus berkolaborasi, kita berdiskusi juga. Di sini saya juga melakukan diskusi. Jadi sebelum membuat naskah yang tercetak itu, selain membuat desain kasar, saya melakukan diskusi dengan rekan satu bidang, rekan satu rumpun, kemudian sempat saya lakukan diskusi juga dengan dosen-dosen saya waktu S1 dulu. Ini yang saya lakukan ketika penyusunan naskah. Selanjutnya, langkah setelah kita membuat desain kasar, Bapak Ibu, kita dapat mulai menyusun naskah yang siap untuk direvisi. Karena kalau berdasarkan pengalaman kemarin, saya merevisi naskah itu 2-3 kali. Misalkan ada tipe huruf, itu saja harus kita revisi untuk menghasilkan naskah yang memang final untuk kita kirimkan. Nah, dari sini naskah ini kita menggunakan kata baku, kemudian singkat, jelas, dan yang efektif, Bapak Ibu. Nah, bagian-bagian naskah tadi ini harus berkesinambungan, sehingga ketika dibaca itu juga enak. Ketika dibaca, pembacanya masuk ke dalam naskah yang kita buat, istilahnya ikut merasakan cerita kita yang tertuang dalam naskah tersebut. Kemudian untuk pemilihan judul yang seperti yang disampaikan oleh Ibu Isufiah tadi, tepat dan yang sesuai dengan praktik baik yang diangkat. Nanti insya Allah akan saya tunjukkan contoh dari naskah saya. Kemudian kuatkan dengan tinjauan pustaka yang relevan dengan naskah yang diangkat tadi. Dapat dimasukkan dalam latar belakang ataupun pada aksi yang telah dilakukan. Nah, ini naskahnya. Ini naskah pada tahun
pokok-pokoknya memang berbeda ya, yang diminta ini memang berbeda, tapi kalau saya lihat hampir sama. Jadi saya buat sampulnya dulu, kemudian judulnya memang yang singkat, simple, unik, dan sederhana dan menarik, membuat banyak pertanyaan gitu. Science Schedule ini judul yang saya angkat saat itu. Science Schedule dalam mengatasi learning loss karena masa pandemi. Science Schedule ini merupakan produk inovasi pembuatan modul, yang mana modul ini dirancang bisa secara daring maupun secara luring. Nah, di sini intinya apa? Ketika kita pembuatan judul, ada inovasi yang akan kita angkat atau karya yang akan kita angkat, kemudian tujuannya untuk apa. Ini kalau dari saya nih Bapak Ibu untuk pembuatan judul. Kemudian untuk sama kemarin peraturannya sekitar 8 sampai 10 lembar. Kalau di saya kemarin 5 lembar Bapak Ibu. 5 halaman saja. Jadi hanya termuat diagnostik terhadap pembelajaran. Jadi di sini dijelaskan nanti bisa diisi oleh, karena penulisan naskah itu kan bebas nggih, bisa diisi pendahuluan, kemudian bisa diisi isi dan juga penutup. Dari latar belakang, kemudian rencana kegiatan, dan juga ada aksinya, aksi nyata atau pelaksanaan, dan yang terakhir ada evaluasi atau ditambah juga dengan refleksi. Nah, dari sini kalau untuk 2020 mungkin bisa diisi, mohon maaf, bisa diisi dengan pendahuluan yang ada latar belakangnya. Kenapa kok memilih praktik baik ini? Kemudian inovasinya apa yang akan diangkat? Kemudian Bapak Ibu, untuk perencanaan ini bisa dijelaskan. Kalau di sini saya menjelaskan tentang ini, nanti insya Allah akan saya bagikan biar bisa menjadi dari Suaranya pembuatan putus-putus desain Bu, dan Mbak Ati. skenario pembelajaran. Kemudian ada, oh ya, mohon maaf, apakah sudah jelas Ibu? Sudah. Untuk sudah ya. Jelas, Jadi jelas. ada Tapi kegiatan kadang malah berbet-berbet gitu Mbak Ati. Oh nggih, mohon maaf sinyalnya sepertinya. Iya. Oke. Nanti mohon disampaikan nggih, Ibu Lina kalau misalnya suaranya masih belum jelas. Jadi ada perencanaan, kemudian baik mulai dari penyusunan administrasi, kemudian pembuatan desain skenario, kemudian ada perencanaan. Ini kalau ada yang mengambil Putus-putus lagi, Mbak Ati. media atau sumber pembelajaran bisa diangkat di sini. Kemudian pelaksanaan, mungkin bisa Bapak Ibu bisa, ini salah satu contoh ya Bapak Ibu yang mungkin bisa di ATM, ada pembuatannya untuk, karena hanya 5 lembar yang diminta, maka saya buat menggunakan tabel. Ada kegiatan, kemudian alur kegiatannya. Nah, dari sini, alur kegiatan ini nanti bisa dijadikan dasar sebagai langkah kita untuk penyusunan video, Bapak Ibu. Kemudian ada evaluasi, nanti di bagian evaluasi ini bisa diisi dengan refleksi. Kalau kemarin di 2021 itu ada tindak lanjutnya juga, maka perlu di dalam naskah ini apa yang tertulis di dalam juknis kita tuangkan di dalam naskah dengan singkat, jelas, dan efektif gitu. Selanjutnya untuk finalisasi naskah, jadi setelah penyusunan naskah, Putus-putus Mbak Ati. Kemarin diskusi dengan teman-teman satu rumpun, kemudian diskusi dengan teman-teman satu rumpun, kemudian finalisasinya telah disusun, kemudian meminta masukan dari teman-teman atau rekan-rekan saya yang serumpun, kemudian meminta kepala sekolah. Ini ketika maju di kepala sekolah, mulai dari judul sampai dengan naskah ini sudah dikoreksi juga oleh Bapak Kepala Sekolah. Kemudian dari masukan-masukan dari teman-teman dan dari kepala sekolah ini, saya jadikan untuk merevisi apa yang perlu direvisi, sehingga akan terjadi naskah final yang bisa dijadikan acuan dalam penyusunan
pembuatan video tadi Bapak Ibu. Yang penting di sini kita sesuaikan dengan ketentuan atau juknis yang ada pada tahun yang terlaksana saat ini, yaitu 2023. Kemudian Bapak Ibu untuk pembuatan video, Suaranya di sini saya putus-putus lampirkan lagi. beberapa cara. Ini kalau menurut saya, mohon maaf, ini untuk pembuatan atau penyusunan video Bapak Ibu, ini saya lampirkan alur video, cara-cara ini yang saya lakukan ya Bapak Ibu. Untuk pembuatan video itu saya membuat alur video sesuai dengan naskah terlebih dahulu, seperti ini. Apakah terlihat? Proses Mbak, masih ya terlihat. Ini saya berikan contoh untuk alur pembuatan video saat saya kegiatan di tahun 2021. Ada berupa perkenalan diri, kemudian ada, karena pokok-pokoknya bagian-bagian dari naskah itu ada diagnosis, kemudian ada perencanaan, ada pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Nah, di sini nanti bisa untuk memudahkan, ini kalau untuk memudahkan Bapak Ibu dalam pembuatan video bisa dibuat alur videonya, kemudian deskripsinya, nanti isinya di dalam video itu apa saja sih? Misalnya untuk perkenalan diri ada nama peserta, kemudian mata pelajaran yang diampu, sampul yang ada di kelas, kemudian ada judul videonya, seperti itu. Kemudian ada keterangannya, ini bisa menjadi durasi kita melihat, karena kan waktu video itu kurang lebih 10 menit ya. Nah, di sini bisa, insya Allah akan bisa memudahkan Bapak Ibu untuk menyusun pembuatan video dari apresiasi tersebut. Kemudian, nah ini saya coba untuk mensinkronkan dengan alur video yang diminta oleh kegiatan di apresiasi GTK tahun 2023. Bisa berisi perkenalan diri, kemudian pendahuluan ini bisa nanti diisi dengan latar belakang, kemudian tantangan untuk mencapai tujuan praktik baik tersebut, dan dilanjutkan dengan aksi, refleksi, kemudian penutup Bapak Ibu. Deskripsinya sudah diisi, bisa diisi dengan apa yang akan kita masukkan dalam video tersebut. Nah, selanjutnya, ini untuk mempermudah lagi, untuk mempermudah Bapak Ibu ketika kita sudah membuat alur video, kita bisa membuat storyboard. Kira-kira nanti di video itu apa saja yang akan kita masukkan. Misalnya perkenalan diri di sini untuk adegan ini, adegan menggambarkan adegan yang akan kita tampilkan di video tersebut. Kemudian untuk dialog ini nanti bisa diisi berupa, misalnya saat pendahuluan ini kita isi voice over atau kita isi dengan dialog langsung, disertakan dengan naskah yang akan kita sampaikan dalam video tersebut. Kemudian keterangan di sini bisa dimasukkan kebutuhan pembuatan video. Misalnya, kita nanti akan membuat video menggunakan Filmora ataupun lain sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu. Ini pembuatan tampil storyboard ini insya Allah akan memudahkan Bapak Ibu untuk penyusunan video yang sesuai dengan naskah yang telah dibuat. Seperti itu. Kemudian ini nanti bisa dilihat, bisa dikunjungi ya Bapak Ibu untuk videonya. Gambaran videonya kalau yang tahun 2021 itu masih ada suara latar, masih boleh, tapi untuk yang tahun 2023 ini sudah tidak diperbolehkan ada suara latar. Nah, untuk pembuatan judul video Bapak Ibu ini bisa disesuaikan dengan judul naskah agar agar mudah untuk ditemukan videonya. Kemudian untuk penyusunan presentasi di sini saya lampirkan juga Bapak Ibu untuk presentasi yang saya tampilkan ketika masih dalam 20 besar apresiasi kemarin. Nah, presentasi ini disusun singkat dan jelas, kurang lebih 10 slide saja Bapak Ibu. Kemudian pilih template yang simple ataupun pilih yang simple atau yang formal, disesuaikan dengan minat dari Bapak Ibu. Kemudian pembuatan presentasi ini juga tidak boleh terlepas dari alur pembuatan video dan juga naskah yang kita tampilkan, kita sajikan. Kemudian cepat saja ya Bapak Ibu untuk wawancara.
seperti yang disampaikan oleh Ibu Sofia, kalau kemarin di saya itu ada 4 atau 5 juri Ibu Isuf ya. Dan itu ya roller coasternya luar biasa. Saya dapat nomor 2. Jadi setelah nomor 1 saya dapat nomor 2. Untuk persiapan wawancara presentasi karena itu ke Jakarta, saya bawa 2 laptop. Saya bawa 2 laptop, ya benar, untuk menjaga nih supaya laptop kita mewanti-wanti kalau misalnya ada yang trouble, ada yang ngehang. Jadi saya bawa 2, saya siapkan 2, dan untuk Pulangnya persiapan bawa 3. Oh, Ibu, Pulangnya iya, jadi 3. pulangnya bawa 3, Ibu, betul. Jadi bawa laptop 2, bawa modem sendiri, Ibu. Saya bawa modem sendiri untuk jaga nih nanti misalnya tidak ada internet, saya bawa modem sendiri. Kemudian itu tadi naskah sudah saya cetak kurang lebihnya 5 naskah. Kemudian presentasi yang kita buat itu juga saya cetak. Kemudian membuat produk yang sudah dibuat karena kemarin saya membuat modul pembelajaran, jadi modulnya itu juga saya cetak sejumlah dengan dewan juri yang ada seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, untuk karena kemarin ini wawancara untuk presentasi itu juga saya tidak langsung presentasi di pas hari H, tidak, tapi alhamdulillah ada perhatian dari kepala sekolah itu meminta saya untuk presentasi dulu di depan beliau. Jadi latihan dulu supaya lebih percaya diri, itu yang saya lakukan untuk mempersiapkan diri. Latihannya tidak hanya 1, tapi 2 atau 3 kali latihan presentasi itu di depan kepala sekolah saya. Jadi diajari bagaimana caranya bagaimana caranya menyampaikan ke dewan juri, kemudian itu sampai benar ya, karena kita perhelatan akbar ya Bu Isuf ya, luar biasa. Ditanya kemudian salah satunya karena ini itu ditanya juga keterkaitan kita dengan Kemendikbud, apa yang aplikasi-aplikasi apa saja yang sudah kita gunakan yang disiapkan disediakan oleh Kemendikbud. Nah, itu juga salah satu jadi nilai kita gitu. Kalau yang tahun ini kan sudah terhubung dengan PMM gitu Ibu Isuf ya. Jadi insya Allah lebih mudah lagi. Kemudian ya, cukup sekian dari saya, sedikit, semoga bermanfaat. Mohon maaf saya masih belajar. Nanti kalau ada masukan bisa disampaikan Bapak Ibu. Di sini saya izin berbagi saja. Mengikuti lomba apresiasi adalah sebuah kesempatan untuk mengaktualisasikan diri agar kita juga lebih bermanfaat. Terima kasih, cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Atin, luar biasa sekali. Bapak Ibu yang saya hormati, pengalaman dari Ibu Is ini dengan Mbak Atin ini cukup luar biasa dan dapat menginspirasi kita. Setidaknya nanti akan menjadi bekal bagi teman-teman ketika akan membuat naskah dan video, karena dari sekitar 900 pendaftar masih banyak yang belum mengunggah naskah maupun video. Mbak Atin sudah memaparkan detail tentang naskah sampai dengan wawancara, dan Bu Is juga sudah, mohon maaf sedang ada azannya sebentar. Dan tadi mohon maaf terjeda sebentar, dan tadi Bu Is sudah menyampaikan juga sampai pada video, kemudian tips and trik wawancara gitu. Namun sebelum kita lanjutkan lagi, sudah ada 2 orang yang raise hand. Mas Rocky Saputra, monggo Mas Rocky dulu.
Halo, dengan Mas Rocky. Halo, bisa dengar, Bu? Oke, Halo, tes. silakan. Oke, sudah ada yang akan Baik, menyampaikan. Oke, monggo, silakan Mas Rocky. baik langsung saja, Bu. Ini Mohon maaf, pertanyaan dari. mohon maaf, silakan menyebutkan nama dan asal instansinya ya, Mas Rocky. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih. Perkenalkan nama saya Rocky Syaputra dari SMA IT Insan Cendekia di Payakumbuh, Sumatera Barat. Langsung saja, Bu, untuk pertanyaannya. Nah, ini, Bu. Misalkan kita itu udah ada nih praktik baik yang telah dilakukan sebelumnya gitu. Akan tetapi itu belum terdokumentasikan. Nah, dan dengan adanya kegiatan yang diadakan oleh Kemendikbud ini, nah kita baru sadar, oh ternyata saya pernah melakukan dan itu belum terdokumentasikan. Nah, apakah kita boleh mengulang memvideokan praktik baik yang sudah pernah kita lakukan itu? Mungkin itu pertanyaan saya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat bagus sekali, Mas Rocky. Tadi disampaikan bahwa beliau sudah memiliki praktik baik, tapi mungkin tetapi belum didokumentasikan. Namun kita tahan dulu, jangan dipun jawab dulu, Mbak Atin dan Bu Is. Kita lanjutkan ke penanya yang kedua dulu, Mbak Rufiah Ning Asrianti, monggo. Halo, Mbak Rufiah. Ya, Ibu, terima kasih banyak atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Rufiah dari Kabupaten Banyumas, SMP Negeri 1 Baturaden. Mau bertanya, Ibu, jadi saya sudah melakukan praktek baik, namun itu tentang T5. Namun karena saya adalah koordinator, jadi banyak sekali dokumentasi yang saya tidak bisa in-frame di dalamnya. Apakah itu bisa saya ikut sertakan? Karena tidak mungkin saya retake lagi karena itu sudah selesai di tahun yang lalu. Terima kasih, Ibu. Sama-sama, Mbak Rufiah. Ada dua pertanyaan, Ibu Is dan Mbak Atin. Monggo silakan, siapa yang akan menjawab terlebih dahulu? Bu Is? Silakan, Bu Is. Atau Mbak Atin dulu? Ya, terima kasih. Yang pertanyaan, baik, Bu Is. kayaknya pertanyaannya hampir sama ya? Hampir sama, cuma yang satu itu tidak tidak terdokumentasikan ya. Tapi kalau yang penanya kedua itu sebenarnya sudah ada dokumentasinya, tapi kan banyak sekali, jadi tidak memungkinkan beliau untuk repack kembali karena waktunya juga sangat terbatas, Ibu. Iya. Berarti kan hampir sama ya. Yang hampir pertama sama. tadi katanya dengan praktek baik yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu yang penanya tadi ya, cuman mungkin dokumentasinya yang belum ada, padahal itu dokumentasi sangat penting. Kalau Bapak Ibu mungkin bisa mengulang dalam waktu yang cukup pendek ini, ya monggo silahkan, tapi mungkin enggak, karena kan penting itu dokumentasinya. Nanti yang mau diunggah dibuat di YouTube, video, atau mungkin yang mau foto-fotonya kan harus foto-foto yang memang betul-betul praktek baiknya gitu. Tapi kalau misalnya ada kesempatan dan bisa di replay lagi ya monggo silahkan. Jadi nggak apa-apa. Selama itu belum pernah dipakai untuk kegiatan lomba atau mungkin dipublish, itu berarti masih ori karya Bapak Ibu semuanya. Itu ya, Bu Atin ya. Bagaimana Bu Atin akan menambahkan? Boleh Ibu Lina izin menambahkan. Jadi boleh Ibu untuk kalau masih ada waktu ya bisa dibuat lagi. Itu kan data-datanya sudah ada gitu ya. Data-data dan bukti-bukti aksi nyatanya juga sudah ada. Bisa coba untuk disusun kembali videonya. Mungkin ada yang videonya sudah ada, dokumen videonya sudah ada, kemudian tinggal ditambah pendahuluan kemudian penutup, diedit lagi, ditambahkan dikombinasi seperti itu. Begitu ya, Bu Yusuf ya. Mohon maaf, nanti di wawancara, ya misalnya lolos ya, di wawancara itu nanti akan ditanyakan kapan pelaksanaannya dan mungkin
Jangan sampai kalau memang itu betul-betul karya asli penjenengan, jangan sampai kejebak di foto, mungkin fotonya kok keluar fotonya tahun berapa atau pernah dipakai untuk lomba apa gitu. Yang penting belum pernah dipakai untuk kegiatan lomba atau mungkin ya kegiatan publikasi yang mungkin membutuhkan satu penilaian begitu. Saya kira itu Bu Lina. Baik, terima kasih Ibu Is dan Mbak Atin. Baik, Bapak Ibu masih ada penanya berikutnya? Silakan jika Bapak Ibu akan menanyakan sesuatu yang belum yang belum Bapak Ibu pahami atau yang masih terasa bingung gitu, silakan bisa raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Oh, baik. Bapak atau Ibu ini? Mbak Fani Dipa dari SLB Negeri Salatiga. Silakan Mbak Fani. Halo, Mbak Fani. Halo, silakan Mbak Fani. Atau Bu Patmi dulu itu, Bu Patmi. Iya, Bu Patmi dulu. Dari Silakan mana nih Bu Patmiati. Ya. Halo, Bu Patmi. Halo, Assalamualaikum. Nggih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Silakan sebutkan nama terlebih dahulu dan asal instansinya Ibu. Halo, Bu Patmi. Tadi sepertinya sempat putus-putus. Halo, Bu. Ya, dengan Bu Patmi. Silakan Bu Patmi. Iya, mohon maaf ini tidak menyalakan kamera karena posisi masih mendampingi guru-guru. Ya, Bu, pertanyaannya begini. Tadi dikatakan belum terpublish. Padahal memasukkan bukti karya yang berupa video itu kan harus di bukti karyanya. Jadi ya pas waktu pendaftaran kan harus memasukkan link yang ada di PMM ataupun yang ada di bukti karya. Padahal memasukkan bukti karya harus melalui publish dulu di YouTube. Nah, pertanyaannya, nah ini apakah gitu termasuk publish yang tadi ditanyakan disampaikan yang tidak ternilaikan, padahal penilaian dari komentar orang itu kan penilaian. Apakah itu termasuk itu Bu? Pangapunten, matur nuwun. Sama-sama Bu Patmi. Akan langsung dijawab Ibu? Mbak Atin atau Ibu ya? Silakan Bu. Iya, jadi memang ini kan memang alurnya ya, publish itu misalnya untuk kegiatan lomba atau ya kegiatan-kegiatan atau mungkin untuk syarat kelulusan pendidikan atau apa kemudian harus dipublish dulu. Tapi kalau ini kan alurnya memang harus publish dulu. Videonya kan video yang sudah dibuat secara runtut sesuai dengan panduan, kemudian memang harus dimasukkan ke YouTube dulu. Ini publishnya kan publish beda ya. Publish memang untuk kepentingan lomba ini, jadi nggak masalah kalau itu. Jadi tidak apa-apa ya Bu ya kalau sudah dari ya itu memang tak publish untuk alur ini kan, publish ini. Artinya jika ada penilaian atau apa yang termasuk dalam konten, takutnya nanti kami agak terjebak apakah ini juga masuk dalam kriteria penilaian atau tidak. Kalau ini memang alurnya harus dimasukkan YouTube. Ya, harus dimasukkan YouTube, dipublish dulu gitu. Kalau ini khusus kan memang desainnya memang khusus, tapi mungkin pernah mempublish tapi desainnya beda itu loh. Kalau ini kan memang khusus ya, sudah didesain dalam waktu 10 menit maksimal. Siap. Siap, matur nuwun sangat Bu. Monggo nggih. Sami-sami Bu Patmi. Sudah terjawab ya Bu Patmi. Baik, kita menuju ke penanya berikutnya. Tadi Mbak Fani. Halo Mbak Fani. Tadi saya Bu Fani, Bu Maulana. Oh, begitu. Iya, karena tadi termute oleh host belum dibuka, baru bisa terbuka. Baik, Ibu. Ibu, mohon maaf. Halo. Iya. Halo. Saya tadi terpotong ya. Halo. Iya. Halo. Tadi terpotong. Jadi ini saya Bu Patmi nggih. Oh, tadi Mbak Fani ya yang tadi malah ya? Iya. Makanya saya bingung loh. Saya kok langsung terhenti terus yang ngomong beda.
Sinyalnya terputus. Oh, Lah ya gitu. itu. Baik, mohon maaf Ibu. Sekarang kembali ke Nggak Bu apa-apa. Patmi. Silahkan Bu Nggih, Patmi. makasih banyak. Makasih banyak. Nggih, saya Bu Patmi dari TK Islam Kreatif Salsabila Samarinda. Iya, saya mau menanyakan perihal video atau konten dari praktek baik yang sudah kita lakukan. Jadi kalau konten yang sudah kita lakukan itu pernah kita publish di Sinar Baik, kebetulan kami narasumber praktek baik batch 3, apakah boleh kita tampilkan dengan konten yang lebih lengkap? Karena memang dalam perjalanannya masih dalam proses terus sampai hingga hari ini. Gitu. Gimana itu Bunda? Mohon masukannya sehingga bisa lebih baik lagi untuk berbagi praktek baik. Demikian Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Atin dan Bu Is, sebenarnya yang resen semakin banyak ini. Namun waktu kita sangat terbatas nih. Ini mungkin pertanyaan dari Bu Patmi ini mungkin nanti setelah Bu Patmi kita ambil satu lagi ya. Kasihan karena sudah sudah raise hand. Namun tadi yang pertanyaan dari Bu Patmi, monggo silahkan akan dijawab oleh Mbak Atin atau Bu Atin. Monggo silahkan Mbak Atin. Baik Ibu, terima kasih. Bu Patmi, itu tadi berarti kalau kita lihat bisa masuk di bagian pengintesan praktik baik implementasi gitu nggih? Kalau yang itu bisa Bu. Jadi, kalau dari saya itu bisa nanti biar disesuaikan dengan durasi waktunya gitu nih. Bu Atin, Pulo kan kepala sekolah. Pulo kepala sekolah. Kepala sekolah nggih, Bu. Berarti jadi lebih ke pembinaan guru-guru yang ingin kita tampilkan dan ini masih terus berjalan gitu. Mau kita tampilkan, kita angkat sebagai praktek baik nanti di konten, gimana itu? Tapi konten tersebut pernah dipublish di Sinar Baik. Sinar Baik. Nah itu yang ditanyakan karena pernah dipublish di Sinar Baik. Gitu. Katanya kan tadi boleh atau tidak berupa penilaian untuk lomba, gitu. Sedangkan itu kan hanya untuk berbagi saja. Itu bagaimana? Karena itu lebih sederhana. Yang ini kan tentu saja lebih kompleks ya, karena lebih ada startnya nanti. Gitu. Gimana itu Bu Atin? Berarti maksudnya dari Bu Fatmi itu tadi nanti diambil potongan-potongan ya, diambil lebih lengkap lagi dengan adanya progres-progres ke depan ini gitu. Nggih, boleh nggih kira-kira nih? Nggih. Oh ya, Insya Allah. Terima kasih banyak Bu Atin. Atau mungkin ada batas waktunya Bu. Begitu nggih. Boleh Bu, nanti boleh dilengkapi boleh dengan Bu. Boleh dilengkapi. Dirapikan lagi. Oh iya. Baik, terima kasih banyak Bu atas masukannya nggih. Sami-sami Bu Patmi. Satu lagi ya Ibu dari Mas dari Mbak Fathun Nadiah ya. Dari Kota Pekalongan, silakan Mbak Dia. Terima kasih Bu. Sami-sami. Ya mohon maaf silakan. Saya camp. Terima kasih Mbak Dia dari mana? Saya dari Kota Pekalongan Ibu. Saya guru TK. Instansinya TK mana Ibu? TK Ababindon Kota Pekalongan. Ya. Silakan. Mengenai apresiasi ini saya mengikuti sejak pandemi Ibu. Sejak pandemi itu saya mengikuti dan saya setiap tahun dari pandemi itu mengikuti ajang apresiasi ini. Kebetulan saya ini suka sekali membuat video-video konten pembelajaran di sekolah saya bersama murid-murid saya. Namun kendala dari diri saya dan kelemahan saya sendiri adalah dalam penulisan naskah. Perlu diketahui bahwa penulisan naskah ini saya otodidak Ibu, jadi saya belum mengerti sistematikanya bagaimana, terus formasinya itu, format-formatnya itu bagaimana, itu saya awam. Jadi
ketika saya upload video ke ajang apresiasi dari masa pandemi, itu video-video saya itu banyak dikomentari teman-teman yang mungkin sesama mengikuti ajang apresiasi ini, mereka itu komentarnya selalu bagus-bagus. Tapi saya tidak pernah lolos dalam 10 besar maupun sampai tingkat di nasionalnya. Mungkin itu karena naskah. Lah ini apakah boleh saya meminta bentuk format naskahnya seperti apa yang tadi disampaikan oleh narasumber kedua, karena saya tadi sekilas-kilas melihat, tak tinggal ngomong anak soalnya Bu, jadi saya tidak menyimak secara baik tadi, saya agak ketinggalan. Atau apakah ini tayangannya bisa saya tonton kembali lewat link apa ataukah YouTube? Jadi saya ingin menyimak kembali begitu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Silakan Ibu bisa dipun jawab. Ini penanya terakhir. Baik, mohon izin nih. Silakan Mbak Saya Atin. menjawab Ibu Lina. Yeah. Untuk di contoh naskah, karena kalau di Juknis itu kan bebas nih, untuk format naskahnya bebas. Yang penting ada pendahuluan, isi, kemudian penutup. Tapi nanti di presentasi yang saya bagikan, bahan presentasi yang saya bagikan tadi, saya berikan contoh yang saat saya tahun 2021. Mungkin itu nanti bisa dijadikan gambaran kira-kira naskahnya, penulisannya seperti ini. Tapi nanti tinggal disinkronkan dengan Juknis yang ada di tahun 2023 ini. Gitu. Ada pendahuluan, isi, kemudian ada penutup. Begitu. Oke, ada baik. menjelaskan Akan tentang ditambahkan? alur. Mungkin ada penjelasan tentang alur bisa dilengkapi Mbak Atin? Kalau di Juknis itu Ibu, alur penulisan saya baca ada, mohon maaf sebentar, saya buka dulu untuk alurnya itu. Sudah saya tampilkan di PPT saya tadi. Oke, di PPT-nya Bu Sufiah sudah ada dilengkapi apa ya, substansi tadi ya Bu, substansi dari naskahnya. Panduan harus dicermati gitu. Ya, jangan sampai keluar dari Juknis panduannya. Tadi Bu Fathun Hadiah ini memperkirakan ya, mungkin nebak-nebak atau bagaimana, karena beliau itu mengikuti, sebenarnya ini antusias sekali Ibu, semangatnya luar biasa, namun belum pernah masuk nominasi. Nah, beliau mengira-ira mungkin tadi ya Mbak Dia, mungkin karena naskahnya gitu. Tapi apakah ada kemungkinan dari faktor lain atau memang karena membaca panduannya kurang detail gitu? Mungkin bisa ditambahkan Bu Is. Iya, saya menambahkan. Mungkin nanti yang terakhir Pak Anies Nugroho ini udah present dari tadi nih. Satu lagi Ibu. Oke, siap. Saya ini mungkin dilengkapi dulu ya Mbak Dia. Ya, saya menambahkan yang terpenting penjenengan ikuti panduan, ada kebaruan, ada inovasi, ada produk yang menarik, yang menginspirasi orang lain itu untuk mengikuti gitu loh. Bisa, oh ini praktiknya bagus ya, ini memang kebaruan banget gitu ya. Jadi menginspirasi. Nah itu salah satu triknya seperti itu. Jadi terus ini juga dikuatkan dengan teori yang ada. Jadi kalau kita membuat praktek seperti ini, ibaratnya teorinya seperti ini loh. Jadi sudah sesuai. Tidak hanya asal cerita, hanya asal praktek gitu, tapi kita juga padukan dengan teori yang ada begitu. Dan kebaruan tadi, yang terpenting kebaruan dan inovatif. Apalagi kalau Bapak Ibu ngambilnya nanti ngambil apresiasi inovatif. Jadi harus betul-betul hal-hal yang baru begitu. Inovatif yang terpenting. Saya kira itu, Bun. Terima kasih Bu. Nadia, sudah cukup terjawab ya, Mbak Dia. Untuk lagi, panduannya Pak sudah Anies ada Mbak Dia. Itu yang sudah tunjuk jari dari tadi. Oke, baik. Satu lagi Pak Anies, silakan.
Baik, selamat sore Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat sore, wabarakatuh. Waalaikumsalam Ini izin warahmatullahi menyapa Bu Senior Bu wabarakatuh. Nur Hasna dan Pak Tubanti yang nampak di peserta. Mohon izin Ibu terkait dengan kami sebagai kepala sekolah terkait dengan panduan menika di substansi awal, isi dan penutup. Apakah diizinkan di dalam naskah tersebut kita masukkan RTK sebagai tindak kepemimpinan? Karena langkah-langkah tersebut diambil berdasarkan dari perbaikan rapot pendidikan, Bu. Artinya dalam langkah tersebut, dalam naskah kita tambahkan RTK sebagai bukti bahwa program ini sudah dilaksanakan, bukan akan dikerjakan. Ngaten, Bu. Matur suwun, terima kasih, Bu. Sama-sama Pak Anies. Silahkan Bu Is, bisa langsung dijawab untuk efisiensi waktu. Bisa Pak Anies. Jadi bisa dimasukkan mungkin itu sebagai bagian dari bukti Pak. Bukti ya, bukti. Jadi bagian dari bukti. Nanti buktinya boleh di-scan kemudian buat link atau mungkin penjenengan hanya buat deskripsi singkat bahwa kami sudah melakukan RTK begitu. Buktinya terlampir gitu. Dalam dokumen terlampir gitu. Atau kasihkan link aja, link. Jadi nggak kesannya nggak menebalkan, membuat tebal naskah itu. Siap, Bu. Itu ya, Siap. Pak. Bisa, Siap, Pak. Bu. Bisa. Ya, terima kasih, Bu. Ini baru kebaruan juga kan kaitannya dengan apa namanya rapot pendidikan ya, analisis rapot pendidikan. Ya, boleh Pak. Terima kasih Bu, terima kasih. Ya, sama-sama Pak Anies. Terima kasih Pak Anies, sudah cukup terjawabnya insya Allah ya. Baik Mbak Atin dan Bu Is, sepertinya penanya kita sebenarnya masih ada ini Ibu, masih banyak dan masih antusias, namun karena waktu kita sudah melampaui alokasi waktu yang sudah ditentukan, semoga nanti akan ada wadah lagi untuk menampung pertanyaan atau untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan beliau melalui media yang lain. Menarik sekali pertemuan kita hari ini. Mbak Lina, mohon maaf saya lupa tadi. Mohon teman-teman Bapak Ibu bisa lihat di YouTube kan sebelum kita masuk ke tingkat nasional itu kita harus unggah karya kita kan di YouTube. Jadi boleh browsing nanti video apresiasi GTK gitu kan banyak. Jadi Bapak Ibu bisa mengambil dari sana supaya terinspirasi. Seperti ini loh video saya begitu. Monggo nanti bisa buka di YouTube kan banyak banget itu. Nanti Mbak Lina, terima kasih. Sami Ibu. Baik Bapak Ibu, tadi ada tamat sedikit dari Ibu Is, namun karena waktu kita sudah melebihi dari alokasi waktu yang telah ditentukan, nanti Bapak Ibu juga bisa, bagi yang tertinggal tadi juga bisa melihat ulang diskusi kita hari ini di kanal YouTube BPGB Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih Ibu atas kebersamaan kita siang hingga sore hari ini, sangat menarik dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan dari beberapa pencerahan tadi sebenarnya tidak sulit ya Ibu untuk membuat satu naskah gitu, tapi untuk memulainya itu mungkin sulit dan yang jelas ketidaktelitian dalam membaca panduan ini bisa jadi yang membuat karya kita itu tidak masuk nominasi. Dan Bapak Ibu perlu memperhatikan tentang aspek penilaian baik itu dari harus akurat, orisinil, kemudian dari aspek kebaruannya, kebermanfaatannya, dan juga dibutuhkan satu literasi digital. Bahkan nanti juga akan tadi sempat disampaikan Bu Is ada jejak digital ya Bu yang juga masuk dalam aspek penilaian gitu. Kemudian untuk pembuatan video tadi Mbak Atin sempat menyampaikan ada alur pembuatan video di luar naskah ya Mbak Atin. Di luar naskah kita membuat alur pembuatan video itu ikut diunggah tidak Mbak Atin? Atau hanya sebagai alat bantu kita sebagai tidak Ibu, itu sebagai alat bantu kita aja supaya kita bisa lebih efektif untuk pembuatannya, penyusunannya. Kalau kemarin yang saya lakukan, biar misalnya kalau ada yang kelupaan part yang mana yang belum kita
kita masukkan atau yang mana yang perlu kita tambahkan itu bisa kita cek di alurnya tadi. Yang pastinya ketika pembuatan alur video itu kita sesuaikan dengan naskah yang kita tulis. Baik, terima kasih Mbak Atin atas tambahan penjelasannya. Setidaknya alur pembuatan video ini bisa membuat video kita lebih terstruktur dan lebih menarik tentunya. Kemudian untuk naskah ini sekali lagi Bapak Ibu harus memperhatikan bahwa naskah tersebut harus sesuai dengan juknis. Harus sesuai dengan juknis, harus sesuai dengan kategorinya, dan harus memperhatikan aspek penilaian tadi. Dengan tidak meninggalkan kolaborasi, tadi sangat penting gitu. Dan juga usahakan kita meminta orang lain untuk mempreview karya kita sebelum kita unggah. Saya rasa saya hanya bisa menyimpulkan sedikit karena terlalu banyak tadi materi yang disampaikan. Dan sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita peroleh pada siang hingga sore hari ini bermanfaat dan bisa kita terapkan langsung di dalam karya kita. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita berikan aplaus dulu untuk ibu-ibu narasumber kita yang luar biasa. Dan sebelum saya tutup, sama-sama Ibu, sebelum saya tutup silakan Mbak Atin dan Bu Is kalau akan berikan closing statement. Silakan Mbak Atin. Barang satu atau dua kalimat. Ya, terima kasih atas waktu untuk closing ini. Saya mengajak kepada teman-teman semuanya, ayo kita manfaatkan kesempatan ini untuk berbagi praktik-praktik baik Bapak Ibu semuanya melalui ajang kompetisi ini. Semoga praktik baik Bapak Ibu semuanya bisa menginspirasi teman-teman lain, Bapak Ibu guru, kepala sekolah, pengawas, tenaga administrasi, sehingga praktek ini bisa menyebar luas ke seluruh tanah air dan bisa memberikan kemaslahatan bersama. Saya kira itu, terima kasih. Semoga Bapak Ibu sukses selalu, semangat ya, jangan semangat. Ini masih ada waktu, insya Allah. Kalau buat videonya, insya Allah 1 malam selesai. Yang penting datanya sudah ada. Insya Allah selesai. Begitu ya Mbak Atin ya. Monggo silahkan Mbak Atin. Betul, dari Ibu Isufia. Terima kasih Bu Is. Baik Bapak Ibu, ini saya juga belajar dan juknis yang baru di 2023 ini juga baru, berbeda dengan yang tahun kemarin. Tetap semangat Bapak Ibu, semoga dimudahkan, dilancarkan, dan banyak kebermanfaatan baik untuk kita sendiri, pribadi, untuk peserta kita, dan untuk Indonesia khusus. Amin. Ya, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan. Monggo Bu Lina. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sekali lagi terima kasih Mbak Atin dan terima kasih Bu Is atas ilmu dan pengalamannya yang telah di-sharing oleh seluruh peserta. Dan terima kasih pula kepada Bapak Ibu peserta yang telah berpartisipasi dalam coaching klinik penulisan naskah apresiasi guru dan tenaga kependidikan tahun 2023. Selamat berkarya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, berikan karya terbaik, dan saya Maulina Ahadiah undur diri dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam memandu jalannya sesi ini. Terima kasih, bergerak bersama rayakan Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Hasna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Ilmunya bermanfaat sekali. Amin. Barakallah, amin. Terima kasih kepada Pak Nyoman, Ibu Aulia, Bu Atin, Bu Is, dan juga Bu Lina, dan tentunya seluruh peserta yang telah mengikuti hingga akhir kegiatan. Sebelum kami tutup, mohon Bapak Ibu dapat menyalakan kameranya. Kita akan berfoto bersama terlebih dahulu ya. Baik, silakan untuk membuka kameranya. Presensi Mbak Hasna. Untuk presensi ada di chat. Ya, teman-teman yang belum presensi ya. Bapak Ibu. Baik, siap ya. 1, 2. Baik. Sekali lagi. 1, 2. Ya, cukup. Baik, Bapak Ibu, untuk presensi jangan lupa ada di chat Zoom meeting ini. Kemudian
Untuk rekaman coaching klinik juga ada di YouTube BBGP Jateng. Untuk informasi yang up to date-nya nanti dapat dilihat di media sosial kami di BBGP Provinsi Jawa Tengah, terutama pada Instagram. Silakan Bapak Ibu jangan lupa di-follow agar tidak ketinggalan informasi. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan selama berlangsungnya acara. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami leave meeting for all. Alhamdulillah. Oke, barokah. Amin. Salam penggerak. Bismillah.